Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dropship dan reseller. Pertanyaannya adalah, dalam transaksi online ada dua model penjualan, yaitu dropship dan reseller. Bagaimana analisa fikih keuangan kontemporer mengenai dua model tersebut? Jelaskan secara detail dan rinci serta praktik transaksinya. Di sini saya akan membahas terkait apa itu dropship mungkin. Dropship adalah sebuah sistem penjualan sebuah produk secara online di mana penjual atau pengecer dropshipper tidak harus memiliki modal besar atau produk sendiri. Sistem dropship berbeda dengan sistem reseller yang mengharuskan penjual atau pengecer untuk membeli produk kepada supplier atau pemilik barang untuk stok lalu dijual ke konsumen dengan mengambil keuntungan dari selisih harga barang. Dropshipper adalah pebisnis yang melakukan proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir atau supplier, yang dilakukan hanya promosi kepada orang yang menjadi prospeknya. Saat ada pemesanan dan pembelian, seorang dropshipper akan meneruskan order tersebut kepada grosir atau supplier untuk dilakukan proses packing dan pengiriman langsung ke alamat konsumen. Dalam skema transaksinya, sistem dropship bisa dicontohkan sebagai berikut. Si A adalah seorang dropshipper. Dia menjadi seorang dropshipper dari grosir atau supplier B. Setelah terjadi kesepakatan antara A dan B, A mulai melakukan promosi sesuai cara yang efektif menurutnya. Saat ada pemesanan dan pembelian yang diterima oleh A meminta konsumen untuk membayar uang dengan jumlah yang telah ditentukan, tentunya dengan menentukan margin sebagai keuntungan. Setelah pembayaran diterima, order tersebut diteruskan kepada B, kemudian mentransfer uang yang ditentukan kepada B. Setelah pembayaran diterima B, ia akan mengurus sisanya, mulai dari packing hingga pengiriman ke alamat konsumen. Menurut fikih Islam, bisnis dropship diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama yaitu produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pula penjual, baik dropshipper maupun supplier, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang gharar atau tidak jelas yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Naha Rasulullah SAW ayyabaghi gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis riwayat Muslim. Syarat yang kedua yaitu memenuhi unsur ijab qabul atau sigot yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridho kedua belah pihak. Menurut mazhab Syafi'iyah, bisnis dropship ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekedar akad atau transaksi yang disepakati sesuai dengan pendapat ulama. Pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekadar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima atau taqabud. Syarat yang ketiga untuk menjadi dropshipper adalah akad antar dropshipper dan pemesanan adalah jual beli tidak tunai, seperti halnya antara reseller dan pembeli. Sedangkan akad antara dropshipper dan supplier merupakan akad ijarah
yaitu dropshipper mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau mendapatkan pembeli. Skema ijarah tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 9/DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang ijarah. Imbalan yang diterima oleh dropshipper atau reseller ini bisa berbentuk nominal tertentu atau persentase yang telah disepakati antara produsen dan dropshipper. Contoh untuk imbalan dalam bentuk nominal adalah jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya dia berhak mendapatkan imbalan. Sedangkan untuk imbalan dalam bentuk persentase, jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya dia berhak mendapatkan persentase sekian persen dari harga jual selama jelas diketahui. Sebagaimana hadis riwayat Abdur Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." Hadis riwayat Abdur Ar-Razzaq. Dengan demikian, menurut fikih Islam, bisnis dropship itu dibolehkan dengan syarat produknya halal dan jelas, serta terima melahirkan perpindahan kepemilikan dan memenuhi skema jual beli tidak tunai dan skema ijarah. Itu terkait dropship. Adapun terkait reseller, mungkin kita lebih ke pengertian terlebih dahulu. Reseller adalah seorang pebisnis yang melakukan proses jual beli dengan langsung membeli barang dari grosir atau supplier untuk disimpan sebagai stok kemudian dijual kembali kepada konsumen. Misalnya, X adalah seorang reseller. Dia membeli barang kepada Z sebagai grosir atau supplier produknya. Produk yang dibeli disimpan di tempat X dan di stok. Saat ada pembelian dari konsumen, maka semua proses selanjutnya akan diselesaikan semua oleh X. Kelebihan reseller yang pertama adalah stok tersedia hingga cara menjual lebih leluasa. Misalnya cash on delivery atau COD, membuka counter, membuka toko, atau menjual langsung door to door. Kedua, bisa menerima konsumen dekat maupun jauh. Ketiga, bisa menjelaskan produk dengan lebih pasti karena melihat sendiri bentuk fisik, berat, dan lain sebagainya. Keempat, bisa mengontrol stok sendiri hingga tahu mana produk yang tersedia dan tidak. Kelima, bisa mengambil margin lebih besar. Sedangkan kekurangan reseller, pertama, harus memiliki modal untuk membeli produk. Kedua, memiliki resiko produk mengendap di gudang karena tidak laku. Ketiga, direpotkan dengan proses packing dan pengiriman. Menurut fikih Islam, bisnis khususnya jual beli dengan skema reselling diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan berikut. Pertama, kriteria objek jual atau produk yang tidak tunai dan al-mausufah fi zimmah itu harus halal dan jelas kriterianya agar tidak termasuk produk goror, tidak jelas yang dilarang dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung goror. Kedua, memenuhi unsur ijab qabul atau sigot yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridho kedua belah pihak. Menurut mazhab Syafi'iyah, bisnis reselling ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekadar akad atau transaksi yang disepakati. Sesuai dengan pendapat ulama, pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekadar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima atau takobud. Fatwa DSN
MUI dan Standar Syariah Internasional (AOIV) memperbolehkan serah terima barang secara non-fisik al-qabad al-hukmi, dan yang menjadi standar adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Ketiga, skema akad yang berlaku dalam transaksi reselling itu terdiri atas dua akad, yakni akad antara reseller dan supplier adalah akad jual beli tunai atau cash. Dengan demikian, supplier mendapatkan margin. Kemudian, akad antara reseller dan pembeli adalah akad jual beli tidak tunai, di mana harga dibayarkan tunai dan barang dikirim kemudian tidak tunai atau kemudian tidak tunai. Keempat, penjual harus menjelaskan secara jujur tentang objek jual beserta harganya. Begitu pula reseller harus menjelaskan dengan jelas dan terbuka kepada konsumen. Yang kelima, idealnya pembeli diberikan hak khiyar atau opsi untuk membatalkan atau melanjutkan jika barang yang dipesan atau yang diterima itu tidak sesuai dengan pesanan atau kriteria. Pembeli bisa membatalkan jual beli dengan ganti rugi atau melanjutkan jual beli. Mungkin itu perbedaan terkait dropship dan reseller. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.